Karena rekaman Allah tadi tidak akan pernah rusak, nggak pernah istirahat ya. Di dalam Quran surat Al-Isra 17 Allah kalungkan chip di telingkuk kita yang akan merekam semua perbuatan kita. Jadi akan mengawas terus ya. Pada giliran nanti Iqra kitabak, kita disuruh baca kitab kita masing-masing. Ini kita harus hati-hati. Jadi kalaupun kemudian di dunia ada macam-macam pengawas, polisi pengawas, KPK pengawas, nah itu upaya manusia, dan biasanya manusia malah justru lebih takut dengan yang kayak gitu-gitu ya, takut dengan polisi, takut sama KPK ya. Baik, kita lanjutkan sekarang ke hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama atau hadis ke-588 ya. Kalau kitab saya ini halaman hadis ke-588. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anin Nu'man bin Bashir, dan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Ini sahabat Rasulullah SAW ya, yang terkenal dalam hadisnya yang membicarakan tentang apa? Tentang apa namanya? Fase-fase itu ya, fase-fase itu beliau ini. Fase kenabian, fase khilafah, mulukan adzon, mulukan jabariyah. Nah, ini Nu'man bin Bashir. Qala berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqulu, beliau bersabda, innal halala, sesungguhnya yang hal itu bayinun, jelas. Wa innal harama bayinun, sungguhnya yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya mustabihatun, ada yang subhat atau yang samar. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, tidak mengetahui ya mereka ya tentang subhat kebanyakan dari manusia, saking samarnya. Jadi banyak orang yang nggak tahu, nggak ngeh dengan perkara subhat ini. Tapi tadi untuk yang halal bayinun, haram juga bayinun. Nah, bagaimana kita tahu itu haram atau jelas tentang yang halal jelas kehalalannya, haram jelas keharamannya? Masing-masing dilihat dari tiga sisi. Yang haram dari tiga sisi, yang halal tiga sisi. Pertama dari bendanya, sama ya bendanya. Nah, bendanya jenisnya ya, jenisnya apa nih? Halal atau haram? Nah, itu pertama. Kita ketahui, oh jenisnya adalah ini apa? Janjabil. Apa Pak janjabil? Air jahe. Berarti halalan toyiban. Halal juga toyib karena menyehatkan. Janjabil, ini minuman surga Pak. Nah, itu berarti apa? Secara jenisnya dia adalah halal. Tapi tunggu dulu, nggak cukup dari jenisnya doang. Ya, ini cara mendapatkan dari mana? Dari mana? Dengan cara seperti apa? Ini cara yang kedua. Walaupun jenisnya halal, kalau cara mendapatkannya boleh apa? Boleh nyolong, nyuri, maok, ngerampok, ngutil, sama tuh ya. Berarti ya haram. Cara mendapatkannya. Tapi kalau memang ini boleh hadiah, halal. Sodako, halal. Boleh beli sendiri, halal. Cara duitnya pun memang duit dapat dengan cara halal. Nah, ini baru dua sisi. Tapi juga belum tentu halal. Jadi nggak cukup dengan jenis dan cara mendapatkan. Yang ketiga tadi, cara penggunaannya, cara pendistribusiannya, pemanfaatkannya. Kalau untuk minum Pak, minum ya bismillah, minum. Halal, segar luar biasa. Nah, jelas kan penggunaannya kan? Minum, jadi sehat. Nah, tapi kalau untuk sesaji, ya, lah ya kan? Untuk sajen, nah walaupun di jahe boleh beli di sini, jadi haram. Nah, jadi haram. Jadi jelas ya dengan tiga sisi tadi. Jadi, cara jenisnya, cara mendapatkannya,
kemudian cara penggunaannya, itu ya. Jadi semua jadi jelas. Termasuk tadi barang haram jelas, halal jadi jelas. Itu. Nah, ketika diraba dengan 3 sisi tadi belum ketemu semua 3-tiganya atau salah satunya, nah ini menjadi subhat. Jadi subhat. Nah, itu. Jadi subhat. Jelas air jahe, jelas untuk minum, tapi tadi ini sumbernya dari mana? Nah, belum jelas. Orang dia lagi nggak punya duit, kok dia ngasih ke saya gitu kan? Itu. Oh, dia bilang pokoknya minum aja gitu kan, seperti itu. Sambil nggak ngasih tahu, boleh dia beli gitu kan? Kalau dia bilang ini saya boleh beli jelas, tapi kalau udah, kalau kita tahu dia nggak punya duit, tapi nah itu. Jadi subhat sumbernya gitu ya, subhat sumbernya. Jelas, nah ragu-ragu berarti kita. Kalau belum jelas cara mendapatkannya. Nah itu yang kemudian termasuk kalau kita punya warok, apa tadi Pak warok? Hati ditinggalkan. Jadi tidak berani ambil resiko dari perkara yang subhat tadi, ditinggalkan, itu ya. Jadi jangan Bapak ceroboh, apalagi belaga pilon. Oh, ini kan jahe, orang adik-adik yang ngasih pasti halal aja gitu kan? Halal. Gitu ya. Lanjut ya. Jadi layak lamuhunna tidaklah mengetahui mereka ya, mengetahuinya yaitu yang subhat tadi, hunanya ke subhat tadi. Katsirun kebanyakan dari orang. Famanittaqo maka barang siapa yang bertakwa atau hati-hati ya. Jadi barang siapa yang ittaqo yang hati-hati dari asubhat perkara-perkara yang subhat ya berarti nggak ceroboh, nggak sembrono, berarti warok ya, warok. Istabro'a lidinihi wa irdihi. Apa Pak? Dia akan apa? Terbebas bagi agamanya dan kehormatannya. Jadi maksudnya kita aman gitu ya, aman. Jadi kita ittaqo tadi berarti kita hati-hati, berarti kita tidak menerjangnya ya, tidak menerjangnya. Kita tinggalkan itu. Nah, jadi kita terbebas, aman dari agama dan kehormatannya. Waman wako ada barang siapa yang niscaya, wako itu terjatuh maknanya. Ini maksudnya berarti maksudnya niscaya. Niscaya itu maksudnya dia melakukan gitu ya, maksudnya melakukan. Dan barang siapa yang wakoa, yang dia terjatuh atau terniscaya fi subhat dalam perkara yang subhat tadi, yang samar-samar, wakoa dia terjatuh fil haram, bisa terjatuh perkara yang haram. Nah itu, ini rentannya di sini ya, rentan banget. Makanya untuk ittaqo hati-hati ya, tadi ya, berarti memang harus tinggalkan. Untuk warok berarti harus ittaqo, maksudnya harus ditinggalkan. Nah, yang sudah terlanjur terjatuh misalnya, yang terniscaya kepada barang-barang yang subhat, entah bentuknya makanan atau uang, atau yang lebih ini lagi Pak, apa? Pekerjaan, ya pekerjaan. Jadi memang pekerjaan kan istilahnya sumber penghasilan. Nah, kita kerja yang tempat-tempat yang subhat gitu ya, kerja tempat-tempat yang subhat. Nah, itu, ini kan ngeri kan, yang ngeri kerja tempat yang subhat. Yang belum jelas halal haramnya. Padahal itu adalah sumber penghasilannya untuk makan dia, anak dan istrinya. Itu karroi seperti penggembala, roi ya, sering dibahas roi. Seperti penggembala yara'a yang sedang menggembalakan, seperti penggembala yang sedang menggembalakan haulal khima, sekitar daerah yang terlarang ya, atau daerah larangan, bukan larangan celeduk ya, daerah memang daerah yang secara khusus ya di pagar betis atau bagaimana, di mana orang nggak boleh masuk ke situ ya, nggak boleh masuk ke situ, nggak boleh memetik apanya semua ya yang ada di daerah itu gitu, namanya halal khima, daerah yang terlarang. Untuk memasukinya ya dilindungi, apa yang dilindungi itu ya, yang itu ya ra'a halal khima.
Ya, jadi karroi seperti penggembala yara'ah haul khima yang sedang menggembalakan gembalaan-gembalaannya haul khima di sekitar daerah yang terlarang. Ya, terlarang. Nah, ini riskan. Riskan apanya, Pak? Domba-dombanya, kambingnya bakal apa? Bakal apa? Kalau kita gembala, ini nggak ada bekas angon, nggak ada ya? Nggak ada yang pernah? Oh, pernah ya? Nah, itu. Jadi rentan itu kalau kita misalnya angon kambing atau kebun, rentan dia makan tanaman orang. Nah, namanya nedak. Nedak tuh Jawa banget itu, Pak. Jadi kalau orang-orang Jawa yang lahir Jakarta nggak tahu. Jawa banget asli itu, nedak. Orang Jawa yang lahir Jakarta nggak tahu nedak, nggak tahu. Tapi kalau yang lahir Jakarta, Jawa yang ngerti ya, nedak. Itu kayak tadi, sapi kita makan daun singkong orang, itu namanya nedak gitu kan. Gitu. Ini kalau di Kulon apa di Kulon? Di Kulon mana di Kulon? Oh, nedak juga. Ikut-ikutan aja. Nedak juga ya sama. Oh ya, mauk ya. Mauk Jawa juga sih ya. Ikut nedak juga tuh. Itu bahasa Jawa banget itu, nedak. Nah itu ya. Jadi sangat rentan ya. Rentan tadi si gembalaan tadi untuk nedak atau nyerobot ya, tanaman orang ya, nyerobot tanaman orang atau masuk ke wilayah yang terlarang. Nah, yusiku hampir-hampir saja ayar ta'a fihi, dia tadi ayar ta'fi untuk melanggarnya ya, atau masuk tadi daerah yang terlarang, rentan ya untuk melakukan pelanggaran itu. Ini ngeri gitu ya. Ala ketahuilah wa inna likulli malikin, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap malik, apa malik? Raja ya. Kalau malak malaikat ya, malakun malaikat, malikin raja. Kalau malaka memiliki, milkun kepunyaan ya. Bagi tiap-tiap raja hima, masing-masing raja penguasa memiliki apa? Daerah yang terlarang, daerah spesial yang khusus ya, yang nggak boleh rakyat itu siapapun masuk ke daerah itu ya. Ulang, ala wa inna likulli malikin khima, ketahuilah bahwa sungguhnya bagi tiap-tiap raja memiliki daerah larangan. Ala wa inna khimallah, ketahuilah bahwa sungguhnya larangan Allah adalah maharimuhu, inilah wilayah terlarang ya atas kekuasaan Allah. Allah kan malik ya, bahkan malik dunia wal akhirah ya, malik raja dunia akhirat. Nah, Allah memiliki daerah larangan. Wa inna himallahi, dan sesungguhnya larangan Allah itu adalah maharimuhu ya, apa-apa yang dia Allah haramkannya itu. Jadi semua apa-apa yang Allah larang itu adalah daerah larangan. Makanya sering saya bilang itu ada rambu-rambu di situ ya. Enggak harus diperhatikan dan diindahkan, harus dipatuhi. Ala wa inna fil jasadi ya. Dan sungguhnya ala dan ketahuilah, nggak ada adanya, ketahuilah wa inna fil jasadi, dan sungguhnya dalam jasad ya, jasad sinonimnya badan, ada 3 Pak, jasad, badan, jismun itu bahasa Arab semua, badan bahasa Arab, jismun bahasa Arab, jasad bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia apa tuh? Tubuh ya, bahasanya tubuh. Awak, awak ya. Bahasa Indonesia pedalaman. Ya. Ya, awak. Biasanya awak kan awak kapal gitu ya. Jadi ketahui bahwa sungguhnya dalam jasad itu ada mudghah. Ada mudghah. Apa Pak mudghah? Mudghah. Segumpal darah. Segumpal darah. Kalau hati segumpal daging. Gitu ya. Idza sholahat, apabila sholahat itu segumpal darah tadi. Soluha, niscaya baik, sholat itu baik.
Al jasadu kullu, jasad itu semuanya. Wa idza, dan apabila fasadat, rusak, ya, al mudghah tadi, segumpal darah tadi rusak, fasadan, maka rusaklah, ya. Nggak ada makanya ya Pak, fasada itu, fasad tadi rusaklah, atau nisai rusaklah, al jasadu, jasad itu, tubuh itu, kullu semuanya. Ala, ketahuilah, wahia, dan dia mudghah tadi, segumpal darah itu adalah al-qalbu, segumpal daging, ya, al-qalbu segumpal daging, al-qalbu hati. Muttafaqun alaih, ini Bukhari Muslim. Wa rawayahu, dan telah meriwayatkannya min turukin, dari jalan-jalan bi alfadhi mutaqaribah, ya, artinya dari banyak jalur, ya, dengan lafaz-lafaz yang saling berdekatan, ya, artinya ini satu riwayat dan ada riwayat-riwayat yang lain yang mungkin beda dikit dan sebagainya, nah, karena banyak jalan dari sanad-sanad dari hadis tadi ini. Nah, ini para ikhwan, cukup panjang hadisnya dan banyak hal yang bisa kita ambil di sini, ya, ilmunya. Pertama tadi tentang masalah hal haram, ya, hal haram. Nah, ini hal haram tidak hanya dalam perkara makanan minuman saja, ya, bukan cuman makanan minuman saja, tapi hal haram juga bisa dalam perkara yang lain, ya, termasuk masalah pekerjaan, ya kan, bisa juga itu, ya, dan yang lain-lain. Nah, karena justru tadi saya bilang, kalau hal haram di sisi makanan minuman mungkin ya hanya itu, ya, tapi kalau kaitan dengan masalah pekerjaan, pekerjaan yang haram, ngeri kan Pak? Karena dari sumber dari pekerjaan haram itu kita punya penghasilan bisa untuk beli makan minum. Jadi kan tadi makan minum jadi haram. Beli pakaian pun haram. Beli rumahnya juga haram. Beli kendaraan juga haram, ya kan? Itu. Makanya cari pekerjaan yang halal. Loh, kan saya cuma satpam Pak, satpam. Tapi nyatami perusahaan minuman keras, sama aja. Loh. Saya cuma OB gitu kan, OB, tapi OB rumah bordir, ya sama juga gitu kan. Itu sama. Jadi harus jelas. Jadi karena dari kerjaan kita itu menghasilkan uang, yang dari uang itu bisa kita beli berbagai macam, jadi tadi termasuk makanan, ya, minuman, ya, pakaian, ya, kendaraan. Nah, seperti itu. Jadi kalau cuma makan minuman tadi udah jelas, ya, ya itulah gitu, ya. Tapi kalau dari hari ini luar biasa. Nah, termasuk Pak pekerjaan yang mungkin didapat dengan cara menyogok, menyuap, sama aja. Loh, ya kan? Sogok, suap. Nah, yang dibahas di sini adalah yang belum jelas tadi, yang belum jelas halalnya, belum jelas haramnya. Itu subhat. Nah, ini banyak tidak ketahui. Tapi tadi kita harus takok, harus hati-hati. Kita tinggalkan itu karena rentan untuk tercebur ke perkara haram itu. Jadi gambarannya adalah seperti penggembala yang menggembalakan gembalaan di sekitar daerah yang terlarang. Itu rentan akan nedak tadi, ya, akan melanggar, merobot tanaman orang. Itu. Jadi sangat rentan sekali. Nah, daerah larangan Allah itu adalah perkara yang diharamkan tadi. Kata Nabi, semua penguasa masing-masing punya daerah larangan, daerah spesial yang khusus, mana warganya, rakyat nggak boleh masuk. Nah, larangan-larangan Allah adalah apa-apa yang Allah haramkan, apa saja, mau masalah makanan, minuman, dan lain sebagainya, itu adalah harus diperhatikan. Itu yang harus perhatikan, bukan juga perhatikan, harus tinggalkan. Itulah warok. Walaupun pada waktu itu kita nggak melakukan pelanggaran, tapi ngeri, ya, karena kata orang Bapak, kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada. Nah, itu dia, waspada, bukan waspada di sini. Pelaku itu waspada. Itu. Enggak, tenang aja, ketat ini nggak bakal melanggar, bisa gitu, ya. Nah, itu. Tapi ngeri tadi, ya. Lagi, yang tanyakan. Dan yang terakhir tadi perkara
mudghah tadi ya. Jadi kata Nabi, ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Nah, segumpal darah itu kalau itu sholahat jasadu kulluhu. Kalau segumpal darah itu baik, bagus, sehat, maka akan baik, sehat, bagus semua badannya. Ya, matanya baik, hidungnya baik, mulutnya baik, kakinya baik, tangannya baik, semuanya. Dan bila itu adalah buruk, fasadat jasadu kulluhu, maka akan rusak semuanya. Matanya rusak, telinganya rusak, mulutnya rusak, tangannya rusak, kakinya rusak semua. Dalam artian rusak melahirkan apa? Perbuatan dosa. Matanya melahirkan dosa, telinganya melahirkan dosa, mulutnya memproduksi dosa, tangannya memproduksi dosa, kakinya juga memproduksi dosa. Itu kalau itu rusak, itu hati. Jadi berangkat dari hati itu. Makanya berangkat dari hati. Inilah insya Allah nanti dari hati yang baik, ya startnya dari hati yang baik, maka nanti akan memproduksi jasad-jasad yang baik. Jadi matanya memproduksi pahala, telinganya memproduksi pahala, mulutnya melahirkan pahala-pahala, tangannya pun akan memproduksi pahala-pahala. Begitu juga kakinya. Ini dari hati. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Itu. Terus kita doa. Ya, jangan sampai hati kita bergeming, bergeser dari agama, keluar dari agama Allah. Ya, itu. Karena tadi segala sesuatunya juga akan rusak gara-gara salah niat ya, hati. Sama-sama sholat Pak, sama-sama sholat, bagus, sama-sama panjang yang dibaca, suratnya pun panjang. Tapi kalau hatinya salah niat, yang satu waktu berdiri dengan baca Qur'annya yang bagus itu semata karena Allah, sehingga melahirkan getaran-getaran yang takut pada Allah dan nangis. Tapi yang satu lagi sama panjang, tapi ada nilai ingin dikata sebagai orang yang khusyuk, atau ingin dikata sebagai orang yang banyak hafalannya. Rusak kan Pak? Gara-gara itu doang kan? Sholatnya sama, refleksinya sama, bacaan Qur'annya sama, tapi gara-gara salah niat di hati. Nah, akhirnya rusak kalau sudah bergeser. Ingin dikata sebagai ahli ibadah yang khusyuk, yang bacaannya, hafalannya banyak, atau yang indah suaranya, sehingga ya, sholatnya pun terkesan ya atraktif jadinya kan. Nah seperti itu. Ini gara-gara hati, ya hati itu.